Ya, oke. Nah, saudara, di seluruh kitab suci, para pemimpin rohani itu berdoa dan berpuasa hingga mereka tahu kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, dari titik itu selanjutnya, setelah mereka tahu, ya, mereka mengarahkan usaha-usaha mereka untuk meneguhkan setiap orang guna memuji Tuhan. Kalau udah tahu apa maunya Tuhan, baru kita teguhkan mereka, ya, untuk ayo kita puji Tuhan yuk. Ayo jangan diam mulutmu, ya mulutmu. Tapi Pak saya lagi susah. Tidak ada apa-apa. Justru ketika Anda sedang susah, Anda puji Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir bersama dengan Anda dan itu yang akan membuat kemuliaannya, yaitu lawatan kuasa kesembuhannya akan terjadi pada Anda. Ya. Jadi untuk cari kehendak Tuhan dimulai dengan gerakan doa puasa, tapi setelah kita tahu, kita beranjak kepada memuji Tuhan. Ya, sama seperti sungai kemuliaan dalam visi Yehezkiel telah membuat segalanya menjadi hidup ketika dilandanya. Kita juga perlu memenuhi bagian visi Yesaya dengan menghasilkan cukup banyak pujian dalam ruang Maha Kudus. Visi Yesaya adalah melihat para seraf, ya, yang bersayap 6, 2 untuk terbang, 2 untuk menutupi bagian bawahnya, dan 2 untuk memuji-muji Tuhan, gitu ya. Nah, saudaraku, jadi itu adalah para seraf yang berteriak, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi kita juga bisa memuji dengan mengatakan kudus, kudus, kuduslah Yahweh semesta alam. Kita bisa mengatakan itu, saudara. Ya, puji-pujian itu keluar dari mulut kita. Apapun yang saudara mau ungkapkan tentang Tuhan kita, yang sifatnya coba menggerakkan orang lain, mengajak orang lain bersama-sama, maka itu adalah pujian, saudara-saudara, ya. Yang sifatnya horizontal begitu ya, tapi memujinya, kemuliaannya diberikan untuk Tuhan. Nah, itu akan menghasilkan sungai kemuliaan Elohim, ya, yang akan makin dalam lagi dan ternyata mengalir ke tempat-tempat yang membutuhkan, ya. Terjadi kesuburan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, yang mati menjadi hidup. Oke. Nah, kitab Ibrani pasal 11 itu bicara tentang iman itu apa, ya. Kemudian contoh-contohnya tentang Abraham, tentang Musa, dan terus banyak tokoh-tokoh disebutkan dalam Ibrani 11 itu. Ini bukan hanya iman untuk apa yang sudah terjadi waktu lampau. Kita hanya diberi sebuah memori aja. Bangsa kita tuh bangsa yang hebat loh, dulu berjuang untuk kemerdekaan. Cuman memori doang. Sekarang kita nggak mau berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya nanti kita dijajah lagi. Mungkin bukan dijajah secara fisik, tapi dijajah dengan ideologi-ideologi yang salah, dijajah secara ekonomi. Ya, tapi bersyukur bangsa kita tahu bagaimana menjalankan kehidupan dalam kemerdekaan. Nah, itu juga yang terjadi dengan kita, orang-orang beriman. Ya, kita melihat contoh-contoh di masa lalu, itu adalah bukti iman itu ternyata dahsyat, ya. Dan untuk sekarang kehidupan kita, iman itu bisa menopang kita. Nah, bahkan seluruh pasal ini berkisah tentang iman yang berfokus ke depan, gitu, supaya kita selalu memuji Tuhan. Orang yang beriman itu hatinya penuh syukur, saudara-saudaraku. Orang yang beriman itu hatinya tenang. Dia akan dapat berdoa, mengungkapkan rasa syukur, memberikan korban pujian syukurnya kepada Tuhan. Ya. Nah, oke. Dan kita akan melihat bukti nyata nanti dari iman kita yang membuat Elohim bertindak, ya.